Selamat siang Pak Greg dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Adinda Maharani Fahrianing Tias dari Fakultas Teknik Sipil 2020. Di sini saya akan menjawab 7 pertanyaan dari video Pak Greg. Jawaban dari pertanyaan pertama adalah yang pertama karena faktor keluarga pecah, yang kedua karena kesepian, yang ketiga karena tidak mendapat perhatian dari orang tua, dan yang keempat karena keterbatasan ekonomi. Makna dari kalimat orang yang selalu dalam kegelapan akan sulit menemukan jalan terang adalah maksudnya orang yang tidak bisa bahkan tidak mau bangkit dari penderitaan yang dia alami, maka orang tersebut akan senantiasa berada dalam kegelapan dan akan sulit mendapatkan hidayah dari Yang Maha Kuasa karena orang tersebut tidak berusaha dan bertaubat. Jawaban dari pertanyaan yang ketiga, penderitaan hidup adalah perasaan di mana manusia merasa tertekan, frustasi, putus asa, dan kesedihan yang mendalam sehingga membuat manusia merasa stres. Seperti yang dialami narasumber menyebutkan bahwa dia bercerai dengan suaminya karena suaminya menghamili orang lain. Pada saat itu juga beliau harus membayar biaya pengobatan anaknya yang kecelakaan sebesar 100 juta. Dan dari pertanyaan keempat, dosa atau penderitaan dari melakukan seks bebas adalah yang pertama, pasti akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat. Yang kedua, ditutup pintu rezekinya oleh Tuhan karena tidak bertobat. Yang ketiga, sulit menghadapi penderitaan tersebut karena yaitu tadi tidak bertobat. Terus yang keempat, bisa mengalami kehamilan di luar nikah yang mengakibatkan aborsi. Dan yang terakhir, bisa saja tertular penyakit seksual. Dari pertanyaan kelima, menurut narasumber, seseorang melakukan aborsi karena ada trauma dari diri orang tersebut, sebab merasa ditolak oleh keluarga pasangannya karena berbeda suku, yang mungkin menyebabkan pro kontra. Dan yang kedua karena takut bahwa kuliahnya tidak akan selesai karena harus mengurus anak. Jawaban dari pertanyaan keenam, menurut narasumber yaitu menerima dampak penghakiman atau sanksi sosial yang dapat merusak citra dari pelaku. Jawaban dari pertanyaan ketujuh yaitu yang pertama, menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan bertaubat meminta ampun kepada Tuhan, sebab Tuhan Maha Pengampun dan Maha Pemaaf, seperti yang dikatakan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 110 yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua adalah merasa ikhlas, sabar, dan tawakal dalam menghadapi cobaan dan tidak menyalahkan keadaan. Niscaya Allah akan memberikan petunjuk seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Terima kasih. Selamat siang.